Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Febriana dengan NIM P003410200021, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kendari. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Asam amino masuk ke badan melalui sumber makanan, dan asam amino segera diantar ke sel jaringan yang segera menyusun protein. Dalam jaringan hidup, nitrogen terdapat sebagai protein dalam jumlah relatif besar dan sebagai non-protein nitrogen dalam jumlah relatif kecil. Pengertian dari non-protein nitrogen sendiri ialah senyawa-senyawa nitrogen yang bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. NPN yang terdiri dari senyawa-senyawa nitrogen seperti asam amino bebas, alkaloid, vitamin, nitrat. Selama proses pengolahan bahan makanan, protein dapat terurai menjadi NPN berupa senyawa peptida, asam amino, bahkan menjadi amonia, tergantung pada cara pengolahan yang diterapkan. Selanjutnya kita masuk kepada zat-zat yang tergolong dari NPN. Ada lebih dari 15 NPN berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen 250-400 mg per liter. NPN terbesar ialah urea, yaitu 45%. Hasil akhir dari metabolisme protein dan asam amino disintesis di hati dari katabolisme protein atau asam amino. Urea difiltrasi di glomeruli dan direabsorpsikan di tubulin. Yang kedua ada kreatinin. Hasil akhir dari metabolisme kreatinin ini ialah pemasok energi untuk otot. Kreatin disintesis dari asam-asam amino diproduksi terutama di hati dan di ginjal. Yang ketiga ada asam urat, merupakan produk utama dari katabolisme nukleosida, purin, adenosin, dan guanosin. Kemudian ada amonia. Sejumlah kecil amonia ini terbentuk di dalam dan diabsorpsi dari usus serta di metabolisme di dalam hepar. Selanjutnya kita masuk kepada kelainan metabolisme. Yang pertama ada kelainan ureum atau urea. Peningkatan kadar urea atau uremia disebabkan gagalnya mekanisme yang bekerja sebelum filtrasi oleh glomerulus. Gagal ginjal yang kemudian menyebabkan gangguan ekskresi urea, obstruksi saluran kemih di bagian bawah ureter, kandung kemih atau uretra yang menghambat ekskresi urin. Kemudian penurunan kadar urea ini sering dijumpai pada penyakit hati yang berat, karsinoma payudara yang sedang dalam pengobatan dengan androgen yang intensif pada akhir kehamilan, dan malnutrisi protein jangka panjang. Yang kedua ada kelainan kreatin. Produksi kreatinin ini stabil kurang lebih 2% dari kreatin setiap hari, di mana secara normal dalam darah akan disaring dalam ginjal dan terakumulasi menjadi urin. Peningkatan kadar kreatinin berhubungan dengan gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, nekrosis tubular akut, glomerulonefritis, nefropatik diabetik, hipertensi esensial, dehidrasi, leukemia. Penurunan kadar kreatinin ini dapat kita jumpai pada distrofi otot tahap akhir dan miasthenia gravis. Kemudian yang ketiga ada kelainan asam urat. Kadar asam urat ini meningkat pada orang dengan senyawa purin berlebih, konsumsi alkohol berlebihan, berat badan berlebih, gangguan fungsi ginjal, penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Konsumsi obat seperti diuretik dan aspirin atau pencegah serangan jantung. Asam urat juga dapat meningkat dikarenakan adanya faktor genetik pada pria usia di atas 30 tahun dan pada wanita yang telah menopause. Kemudian yang terakhir ada kelainan amonia. Perubahan metabolisme amonia terutama disebabkan oleh penyakit hati berat. Kadar amonia meningkat pada serosis hati dengan esenfalopati atau ensefalopati hepatikum. Adalah suatu kelainan di mana fungsi otak ini akan mengalami kemunduran akibat zat-zat racun di dalam darah yang dalam keadaan normal akan dibuang ke hati. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai kelainan metabolisme non-protein nitrogen. Adapun kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.